接热。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan kalian pasti udah kepo dengan kelanjutan dari Abang Shahao setelah dia menghabisi Ti Chong sang pewaris Istana Abadi. Memang pastikan nanti fight di minggu ini bakalan seru ya guys. Nah, kalau kalian sudah menonton full spoiler kemarin, berarti Mimi sudah tidak butuh mereview untuk part sebelumnya. Karena pasti kalian juga masih ingat kan? So langsung saja kita pun masuk ke intro ya guys. Hehehe. Setelah Shahao membantai Ti Chong, ada sekelompok orang yang berasal dari negara surgawi secara diam-diam melancarkan serangan ingin membantainya. Tapi mereka gagal dan sekarang itu malah dikejar oleh si Shahao. Dia mengejar satu persatu dan dibantai tanpa ampun dengan menggunakan mata surgawinya yang bisa melihat menembus objek-objek di depannya. Maka tidak ada satupun yang bisa lolos dari kejarannya guys. Tapi tiba-tiba muncul energi pedang besar yang menghentikan para master dari negara surgawi itu. Yang ternyata itu adalah tindakan Cao Yusheng si gendut bersama dengan si kelinci putih. Mereka berdua menghentikan para master yang kabur dari kejarannya Shahao. Shahao dengan tenang berkata, apa kalian ingin mengakhiri hidup kalian sendiri atau aku yang mengirim kalian ke neraka? Dan akhirnya mereka memilih untuk mengakhiri hidup mereka sendiri guys. Satu persatu dari mereka pun bundir dan jatuh ke tanah. Semuanya berhasil dibantai habis. Setelah itu, Shahao mengajak Cao Yusheng dan si kelinci putih untuk makan bersama di restoran. Kebetulan daging peng emas yang kemarin dia titipkan ke restoran sudah selesai dimasak. Ini enak nih. Pada akhirnya, Shahao bersama mereka menikmati makanan itu. Minum-minum anggur, bercandaria layaknya teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Sementara Shahao dan teman-temannya asik berpesta, di sisi Istana Abadi terjadi kegemparan besar. Karena pewaris Istana Abadi mereka dihabisi. Gak cuma itu, harta-harta berharga yang dibawa oleh Ti Chong itu juga diambil semuanya oleh Shahao. Salah satunya tentu batu pencerahan Tao. Sosok tertinggi dari dalam Istana Abadi sampai memancarkan niat membantai yang luar biasa guys. Terpancar ke semua area di sana. Ini merupakan kekalahan terbesar sekaligus penghinaan. Orang-orang menonton juga tidak luput menggosipkan kejadian ini. Dan tentu beritanya tersebar dengan sangat cepat. Sementara itu, Shahao yang masih asik berpesta dengan teman-temannya. Sungguh pesta yang penuh akan candaan. Tetapi Shahao merasa dia harus mulai melakukan pengasingan diri untuk mengolah energi abadi. Dengan begitulah dia bisa semakin kuat. Apalagi orang-orang dari negara surgawi sudah bertindak. Itu menandakan situasi sudah semakin berbahaya. Soalnya orang-orang dari negara surgawi tidak bakal bergerak tanpa imbalan guys. Sehingga mereka percaya pasti ada orang di belakangnya yang menyuruh mereka untuk membantai Shahao. Nah lo, siapakah itu? Sebenarnya yang namanya jalan kultivasi setiap orang berbeda-beda ya guys. Sebagai contoh, Shahao kita kemarin itu harus membakar tubuhnya sendiri dan merasakan siksaan luar biasa sampai pingsan. Sementara Cao Yusheng mengukir formasi pembantai di daging, di tulang, bahkan di jiwanya sekalipun. Nah, cara dia mengukirnya dengan menyerap energi bumi dan esensi surga. Ini sebuah cara yang sungguh unik. Sementara si kelinci putih memiliki cara dengan mengumpulkan semua jenis obat berharga. 你吃不吃？我不吃。
Dikumpulkan sebanyak-banyaknya dan nanti dia makan satu persatu. Dengan begitu dia bisa memadatkan atau membentuk tubuh surgawinya secara alami guys. Ini enak nih, tinggal makan-makan doang ya kan, beda sama Shihao harus menyiksa diri. Nah kalau Qingyi dia kan sudah memiliki api bulan hijau. Api itu memiliki misteri warisan yang cukup aneh di dalamnya. Sehingga tugasnya Qingyi adalah memecahkan misteri itu baru bisa mendapatkan kekuatan penuh dari api itu sendiri. Karena mereka memiliki tujuannya sama, maka mereka berempat pun sepakat untuk pergi bersama dan saling membantu. Jadi nanti mereka saling bergantian untuk berjaga nih. Tapi sesuai kata Mimin tadi, yang paling menakutkan dan paling berbahaya itu adalah jalan kultivasi Shihao. Sehingga dia meminta teman-temannya untuk menjaga jarak ketika dia mengasingkan diri nanti. Karena Shihao yakin guys, ketika dia mengasingkan diri dan mencapai ke tingkat tertentu, akan muncul sosok musuh yang misterius. Nah, kalau kalian lupa, sosok misterius itu juga pernah muncul waktu itu yang dimana dia mirip dengan Shihao guys. Atau waktu itu kita sebut sebagai Shihao versi hitam dan jahat. Dan seingat Mimin kekuatannya itu setara dan mirip dengan Shihao. Jadi mungkin nanti bakal muncul lagi nih. Sehingga Shihao sepakat bersama Cao Yushen dan yang lainnya, jikalau semisal sosok itu muncul kembali, maka akan mereka coba tangkap menggunakan formasi khusus. Dan mereka cari tahu apa sebenarnya keberadaan misterius itu. Segera mereka mencari tempat aman dan mulai mengaktifkan formasi pelindung besar. Shihao mengeluarkan semua barang dan harta yang dia miliki, karena Shihao akan melajukan proses pembakaran tubuh. Nah masalahnya, kalau sampai ke titik 1000 simbol Tao, tubuhnya akan mulai hancur dan membakar barang-barang yang dia gunakan guys. Makanya mending barang-barang itu dilepas dulu sama dia ya guys. Shihao juga mengeluarkan batu pemahaman Tao supaya bisa mempercepat kultivasi dan memahami misteri di dalamnya. Segera dia duduk di atasnya dan memulai kultivasi pengasingan diri. Proses pun dimulai. Shihao mulai membakar tubuh sendiri. Tentu tindakan ini membuat Cao Yushen dan si kelinci putih merasa kalau Shihao ini sama dengan orang gila. Membakar diri sendiri itu sama saja dengan memanggang tubuhnya. Iya juga sih. Siapa coba ya kan yang mau membakar dirinya selain Shihao? Dengan kebangkitan darah makhluk tertinggi di tubuhnya, Shihao bisa mencapai ke pembakaran yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Untungnya kemarin dia mendapatkan banyak sekali harta dan obat-obat penyembuh dari kantong penyimpanannya Titong. Jadi setiap Shihao membakar tubuhnya sampai mau hancur, dia tuh langsung memakan obat-obat surgawi supaya sembuh kembali guys. Dan proses itu terus-menerus berulang tanpa henti. Terakhir kita ingat Shihao mencapai ke 1000 simbol api Tao. Tapi sekarang dia sudah mencapai ke 2000. Nah, di titik 2000 inilah muncul lampu kuno aneh dengan aura mengerikan. Lampu kuno itu melewati semua formasi pelindung yang sudah mereka buat. Tentu ini aneh, apa yang terjadi? Shihao menyuruh teman-temannya untuk mundur karena dia tahu lampu kuno ini mencari dia guys. Sosok misterius secara diam-diam muncul dari lampu kuno. Tiada tanda pancaran kehidupan dari sosok itu, tetapi pasti dia menggunakan sebuah metode khusus yang kejam. Sosok itu memegang tombak surgawi, auranya melonjak membanjiri semua tempat di sana. Kabut pun dipancarkan dari lampu kuno dan sekarang mereka tidak bisa melihat muka dari sosok misterius itu guys. Shihao langsung bersiap mengeluarkan tombak Void Halberd-nya. Dan duar, tiba-tiba dia diserang dan terjadilah adu kekuatan antar mereka. Adu kekuatan begitu luar biasa sampai menggoncangkan langit. Shihao ketika menahan serangan dari sosok itu, langsung merasakan tangannya mati rasa. Kuat sekali.
Bisa dibilang sosok ini setara dengan Shihao. Ini mirip dengan sebelumnya ya guys, ketika Shihao melawan dirinya sendiri. Jadi Shihao lawan Shihao nih, sama-sama menggunakan senjata tombak pula. Hanya saja mereka memiliki aura kekuatan yang berbeda warna. Masalahnya nih guys, Qing Yi, Cao Yusheng dan si kelinci putih tidak bisa membantu Shihao. Karena ketika lampu kuno itu muncul, tercipta semacam hukum alam yang mengandung kekuatan misterius dan kekuatan itu menghalangi mereka untuk masuk. Sehingga Shihao harus mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi ternyata bukan cuma satu musuh ya guys. Muncul lagi satu sosok misterius yang sama kekuatannya setara dengan Shihao. Wah, sekarang jadi melawan dua dirinya sendiri nih. Ini semakin bencana. Shihao berpikir dia harus melampaui batas dirinya sendiri baru bisa mengalahkan mereka. Segera kekuatan dikumpulkan, semua jenis simbol kekuatan yang dia punya pun dikeluarkan. Pertarungan berlanjut dengan begitu sengit, tetapi tetap saja Shihao diserang sampai terluka parah, bersimbahkan darah. Wadidaw. Tapi itu semua masih jauh dari kata selesai. Segera Shihao gabungkan kedua kekuatan menjadi satu. Diperkuat dengan darah makhluk tertingginya. Teknik itu menjadi semakin kuat. Dengan raungan keras Shihao pun menerjang. Kedua sosok misterius memperkuat diri mereka. Ketiganya pun sama-sama menerjang dan beradu kekuatan. Ledakan yang jauh lebih besar terjadi daripada sebelum-sebelumnya, tapi tiba-tiba tubuh Shihao memancarkan cahaya begitu terang. Sama-sama kita bisa melihat kalau tubuhnya memunculkan energi abadi, yang berarti dia sudah berhasil menyerap energi abadi sedikit demi sedikit. Pertarungan terus terjadi, situasi pun berbalik karena ketika Shihao memperkuat dirinya, dia akhirnya bisa menggabungkan dua simbol kekuatan untuk melancarkan serangan cepat dan tuar. Kedua sosok misterius itu berhasil dia tebas sampai mati guys. Lord Shihao kita menang dengan peningkatan kekuatannya. Ini semua bisa terjadi ketika dia melampaui batas diri sendiri. Apalagi tadi tubuhnya sempat memancarkan energi abadi ya kan? Yang berarti jalan kultivasinya di tingkat ini sudah hampir selesai guys. Sekarang yang harus dia lakukan selanjutnya adalah membakar dirinya sampai ke simbol 3000 api. Wah, tadi kan dia sampai ke simbol 2000, sekarang pengen masuk yang ke 3000 guys. Nanti pasti bakal muncul musuh lagi nih, jangan-jangan nanti 3 pula. Cao Yusheng dan lainnya pun menghampiri kedua sosok misterius yang Shihao kalahkan. Salah satunya masih hidup dan dia mengatakan kata-kata terakhir sebelum menghilang guys. Dia mengatakan, kau harusnya tidak membunuh kami. Apa maksudnya ini? Tetapi tubuh kedua sosok itu memiliki baju dan senjata yang kemungkinan berasal dari era zaman kuno, alias masa lalu ya guys. Ini tentu aneh dong. Namun bedanya kedua sosok itu mukanya tidak mirip dengan Shihao. Kalau yang dulu kan mukanya mirip tuh. Malah katanya itu adalah Shihao dari masa lalu atau mungkin masa depan. Di sana masih ada si lampu kuno, langsung Shihao tebas menggunakan tombaknya, menghancurkan lampu tersebut. Tetapi tentu Shihao masih penasaran dong. Akan asal muasal dari kedua sosok misterius itu. Apa jangan-jangan berasal dari era kuno abadi? Kenapa ketika mereka muncul itu selalu memancarkan kekuatan gelap hitam ya? Dan selalu yang munculnya kekuatannya itu mirip dengan Shihao guys. Ini tentu aneh. Pertanyaan itu terus terngiang-ngiang di kepala mereka. Apalagi Mimin dan para penonton ya kan.
Tapi tenang saja guys, nanti pasti terjawab kok, hehehe. Oke, sekian dulu spoiler untuk One Man Shoujo Perfect World episode 175 di minggu depan. Ceritanya semakin seru, tetapi sepertinya Abang Shahao kita semakin overpower juga nih. Kalau kemarin dia cuma mampu membangkitkan 1000 simbol api, sekarang 2000 dan OTW ke 3000. Apalagi darah makhluk tertingginya mulai bangkit, ditambah energi abadi di dalam tubuhnya, itu juga mulai terpancar guys. Kita tinggal tunggu saja siapakah musuh dia selanjutnya. So, satu hal yang pasti, cuma di sini ya guys. Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.